Misalnya, wanita Afghanistan diwajibkan untuk menggunakan burka keluar. Kalau tidak, mereka dicambuk atau dipukul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, kembali lagi dengan aku Theo. Terima kasih udah klik video ini. Berbeda dari konten sebelumnya, yaitu cerita horor atau sobat horor, kali ini kita akan ngebahas tentang sejarah. Dan pasti teman-teman bertanya, kenapa nggak teori konspirasi? Ya, kenapa tidak teori konspirasi? Padahal di polling kemarin itu banyak yang memilih teori konspirasi. Mohon maaf banget teman-teman semua, materinya udah kita pilih, udah mau bikin konten tapi nggak jadi. Kenapa? Karena full banget jadwal kita kemarin di minggu kemarin dan nggak sempat karena sibuk. Jadi kita bikin sejarah aja. Mohon maaf sekali buat teman-teman semua. Tapi materi kali ini itu nggak kalah serunya, nggak kalah seremnya, nggak kalah menyedihkannya, yaitu tentang burka blue atau tentang hak-hak perempuan yang hilang di Afghanistan. Ini bukan aku memihak atau gimana, ini aku objektif, aku cuman membicarakan aja, aku cuman menceritakan saja. Jadi buat teman-teman semua, siapin cemilannya, tarik selimutnya, gas, kita cerita. Jadi awal ceritanya itu pada tahun 1979 teman-teman, dimana pada tahun 1979 ini Afghanistan ini diserang oleh Uni Soviet secara gencar-gencaran, dan si Afghanistan ini menyerang balik, dan nama kelompok yang menyerang balik ini tuh namanya Mujahidin, dan dibantu juga dengan pasukan dari Amerika. Dan perlahan-lahan Uni Soviet ini tertekan juga dan akhirnya mundur pada tahun 1989. Dan akhir perang ini bukan membuahkan kesenangan atau kebahagiaan, tapi munculnya perang persaudaraan yang mengakibatkan kekacauan pada Afghanistan. Dan akhirnya muncullah Taliban atau kelompok Taliban. Apa sih Taliban ini? Jadi Taliban ini tuh artinya adalah murid atau santri dalam bahasa Pashto. Gerakan ini didirikan oleh Muhammad Omar di wilayah Kandahar, Afghanistan Selatan pada tahun 1994. Kelompok Taliban ini muncul di tengah konflik perang saudara yang menjanjikan tentang perdamaian dan kebebasan, dan pada akhirnya didukunglah oleh masyarakat atau warga Afghanistan ini, yang mungkin bisa dikatakan si Taliban ini tuh hampir bisa dikatakan kedudukannya sama dengan pemerintah gitu. Dia itu dapat mengatur hukum yang ada di Afghanistan, mengelola di Afghanistan, makanya dia tuh seperti berkuasa sekali di Afghanistan. Dan dia tuh berdiri pada tahun 1994 dan berkuasa hingga 2001. Kenapa? Karena pada 2001 sampai 2021 bisa dikatakan selama 20 tahun ya, itu tuh mereka mengalami pemberontakan oleh Amerika Serikat yang pada akhirnya mereka bebas pada tahun 2021 sampai sekarang teman-teman semua. Makanya sekarang naik lagi ceritanya atau naik lagi berita tentang Afghanistan ini, dimana ternyata Taliban ini tuh adalah menganut agama Islam atau bisa dikatakan menganut agama Islam Sunni. Jadi agama Islam ini banyak juga teman-teman semua. Ada yang Sunni, ada yang ini, ada itu gitu. Jadi mereka tuh menganut agama yang Sunninya gitu, agama Islam yang Sunninya. Tapi kalau misalnya dikaitkan dengan Islam, bukankah Islam itu mengatakan perdamaian, kebebasan? Ya betul teman-teman. Tapi Taliban ini tuh bukan murni agama Islam saja yang ditujukannya atau rujukannya itu bukan agama Islam saja. Bisa dikatakan Taliban ini mencampurkan agama dengan budaya mereka, dan budaya mereka itu bisa dikatakan dengan nama Pashtunwali. Dan Taliban ini tidak menerapkan hukum Islam secara sepenuhnya, tapi mereka mencampurkan dengan Pashtunwali atau dengan budaya mereka. Dan Pashtunwali ini apa sih? Pashtunwali ini adalah kode etik suku Pashtun yang sangat patriarki dan ultra konservatif. Jadi bisa dikatakan mereka itu kayak mendiskriminasi, kelihatannya ya teman-teman, kelihatannya mendiskriminasi wanita. Kenapa? Karena mereka tuh memiliki budaya, mereka ikuti budayanya dengan budaya patriarki ya. Jadi begitulah sejarah tentang Taliban ini.
Jadi kita masuk ke teori konspirasi tentang blue burqa. Apa sih burqa blue ini? Burqa blue ini adalah kain penutup yang digunakan kalau misalnya teman-teman bisa lihat di media sosial atau video-video yang berseliweran, ada wanita-wanita Afghanistan yang menggunakan kain penutup warna biru, itu namanya burqa blue, yang hanya di kayak di bagian mata nih, kayak di jaring-jaring, cuman itu aja yang bisa dilihat gitu. Kenapa wanita Afghanistan ini menggunakan burqa blue, teman-teman? Karena kita kan tahu nih, pada tahun 1994 Taliban ini mulai berdiri. Pada tahun 1994 itulah awal mulanya burqa blue ini diwajibkan oleh semua wanita. Kenapa? Karena ini perintah dari Taliban itu sendiri atau kelompok Taliban itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada wanita yang Afghanistan ini keluar tanpa burqa blue, itu mereka dicambuk atau mereka dipukul. Kalau dikatakan ini tuh ajaran nggak sih? Ajaran nggak sih yang disuruh menggunakan burqa blue ini? Ini beda dengan cadar, teman-teman semua. Ini adalah murni dari budaya pada abad 20. Jadi ini bukan syariat Islam. Jadi mereka ini menerapkan budaya. Jadi kan aku udah bilang, kalau misalnya mereka itu mencampurkan agama dengan budaya mereka. Jadi kelihatannya itu kayak muslim banget ya. Tapi ini tidak. Ini tuh murni Taliban itu sendiri yang membuat kebijakan bahwasannya wanita Afghanistan diwajibkan untuk menggunakan burqa blue keluar. Kalau tidak, mereka dicambuk atau dipukul. Kenapa sih wanita-wanita Afghanistan ini tidak marah atau mereka tidak mau bersuara tentang hak-hak mereka yang kehilangan hak-hak mereka? Mereka ini udah bersuara tapi dibungkam. Sampai pada akhirnya ada satu band wanita pertama di Afghanistan yang berani bersuara, yang bernama The Burqa Band. Jadi The Burqa Band ini itu didirikan pada tahun 2002, teman-teman semua. Di tahun itu mereka itu merilis lagu dengan secara sembunyi-sembunyi, dan hanya 10 orang Afghanistan yang mengenal wajahnya, mengenal namanya. Dan mereka ini ketika bikin atau merilis lagu itu ditutup jendela atau mereka di tempat yang sunyi. Kenapa? Ketika mereka ketahuan, pasti mereka itu kena diskriminasi atau mereka dicambuk atau diapain lah gitu. Dan mereka ini adalah band grup Afghanistan perempuan pertama di Afghanistan, dan mereka itu memang ingin menyuarakan hak-hak perempuan. Salah satu lagunya yaitu Burqa Blue, dimana Burqa Blue ini tuh tentang kayak dia itu mensarkaskan lagu ini, bahwasannya ada potongan lagu yang menyatakan seperti ini: my mother wears a burqa, my father does it too. I have to wear a burqa, the burqa it is blue. Yang artinya, ibu saya memakai burqa, ayah saya juga memakainya, saya harus memakai burqa. Burqa itu berwarna biru. My mother wears a burqa, my father does it too. I have to wear a burqa, the burqa it is blue. The sky over Kabul is also very blue. The blue is from the burqa, burqa blue. Mereka itu sebenarnya menyindir tapi melalui sebuah lagu gitu, teman-teman semua. Dan gimana kabarnya mereka, aku nggak tahu gimana kabarnya sekarang. Kenapa? Karena memang minim, guys, memang minim tentang mereka ini ya. Kenapa? Karena mereka ini dibungkam, atau wanita-wanita di Afghanistan ini memang dibungkam oleh itu kebijakan-kebijakan itu. Jadi gimana ya gitu, guys, ceritanya. Sampai di sini saja ceritanya. Jadi kalau misalnya ada cerita kelanjutannya, kita lanjut aja di part 2. Misalnya ada cerita, misalnya tambah-tambahan cerita gitu, atau saya ketemu cerita-cerita tambahannya, nanti kita ceritain lagi di next video ya, teman-teman semua. Jadi segitu saja ceritanya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton sampai akhir tentang Burqa Blue ini, atau tentang
keadilan bagi wanita di Afghanistan. Jadi, terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you next video.